Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Desi Fitrani dengan NIM 4220003. Yang kedua, Fatma Suratul Nisa dengan NIM 4220005. Yang ketiga, Ilman Nafiah dengan NIM 4220020. Yang keempat, Alvina Sabila Salsah dengan NIM 4220027. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Biografi Yahya bin Umar. Yahya bin Umar merupakan salah satu ulama abad ketiga Hijriah dari mazhab Maliki yang sangat produktif dalam menuangkan ide-idenya menjadi karya tulis yang bermanfaat bagi orang banyak. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kanani Ad-Dalusi. Karya tulis yang sudah berhasil dibukukan kurang lebih dari 40 juz. Di antaranya adalah Kitab Ahkam As-Suki, sebuah kitab yang membahas tentang persoalan ekonomi. Kitab Ahkam As-Suki terasa lebih mengumi karena kitab tersebut merupakan hasil dialektika Yahya bin Umar dengan lingkungan sosialnya, yaitu kota Hairuman yang terletak di Afrika Utara, sebuah kota yang sudah memiliki institusi pasar yang permanen sejak tahun 155 Hijriah. Pemikiran ekonomi Islam menurut Yahya bin Umar. Yang pertama, pemikiran Yahya bin Umar tentang ikhtiar. Yang kedua, pemikiran ekonomi Yahya bin Umar tentang syariah al-khariq. Yang ketiga, pemikiran ekonomi Yahya bin Umar tentang intervensi pemerintahan terhadap tasyir. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah biografi dan pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Mawardi. Biografi Al-Mawardi. Nama lengkap Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Mawardi dilahirkan di Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 975 Masehi. Panggilan Al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan Al-Basri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Masa kecil Al-Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka madhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Mawardi dibagi menjadi dua bagian. 1. Asal mula tumbuhnya negara. Sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi, Al-Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibanding makhluk lain. Menurutnya, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan adanya perbedaan individual atau bakat, kecenderungan, dan kemampuan mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan mengadakan kerjasama. Dengan kata lain, sebab lahirnya negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain. Yang kedua, hukum menegakkan imamah atau kepemimpinan. Imamah atau kepemimpinan yang dimaksud Al-Mawardi dijabat oleh khalifah atau pemimpin, al-rais,
raja atau al-mulk, penguasa atau al-sultan, atau kepala negara, qaid al-daulat, dan kepadanya ia berikan label agama. Al-Mawardi menyatakan, imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian, guna memelihara agama dan mengatur dunia. Dengan demikian, seorang imam adalah pemimpin agama di satu pihak, dan di lain pihak pemimpin politik. Dasar pembentukan imamah, kata Al-Mawardi, adalah wajib secara ijma'. Akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan apakah berdasarkan rasio atau hukum agama (syariah). Al-Ghazali dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, lahir 450 Hijriah di Tusi, Provinsi Khorasan, Iran. Orang tuanya adalah seorang pengrajin kain suf. Menjualnya di kota Tusi, serta gemar mempelajari tasawuf. Pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali, yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Yang kedua, aktivitas produksi. Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitikberatkan perlunya kerjasama dan koordinasi, serta fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. 3. Produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. 4. Barter dan evolusi uang. 5. Peranan negara dan keuangan publik. Menurut Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana diatur oleh wahyu. 6. Kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. 7. Keuangan publik. 8. Utang publik. 9. Pengeluaran publik. Menurut Al-Ghazali, pengeluaran publik harus sesuai dengan penegakan keadilan sosioekonomi, keamanan, dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Materi selanjutnya yaitu biografi Nasiruddin Tusi. Nasiruddin Al-Tusi dikenal sebagai ilmuwan serba bisa atau multi-talent. Julukan lakop itu rasanya amat pantas disandangnya karena sumbangannya bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern sungguh tak ternilai besarnya. Selama hidupnya, ilmuwan muslim dari Persia itu mendedikasikan diri untuk mengembangkan berbagai ilmu, seperti astronomi, biologi, kimia, matematika, filsafat, kedokteran, hingga ilmu agama Islam. Nasiruddin lahir pada awal abad ke-13 Masehi, ketika itu dunia muslim telah mengalami masa-masa sulit. Pada saat itu, kekuasaan militer Mongol yang begitu kuat menginvasi wilayah kekuasaan Islam yang amat luas. Kota-kota Islam dihancurkan dan penduduknya dibantai habis tentara Mongol dengan sangat kejam. Hal itu dipertegas kepada J.J. O'Connor dan E.F. Robertson bahwa pada masa itu dunia diliputi kecemasan. Pemikiran Nasiruddin Tusi. Tusi menyebut ekonomi sebagai political economy, sebagaimana terungkap dalam kata siasah mudun yang ia gunakan. Kata ini berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu siasah artinya politik dan mudun artinya kota dan struktur perekonomiannya. Ia menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi, sehingga memungkinkan terciptanya kerjasama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa kebutuhan hidup. Hal ini merupakan tuntutan alamiah, sebab seseorang tidak bisa menyediakan semua kebutuhannya sendiri, sehingga menimbulkan ketergantungan satu dengan lainnya. Akan tetapi, jika proses ini dibiarkan secara alamiah, kemungkinan manusia akan saling bertindak tidak adil dan menuruti kepentingannya sendiri-sendiri. Orang yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi siasah atau politik yang mendorong manusia untuk saling bekerja sama dalam segala hal guna mencapai kesejahteraan masyarakat.